Selamat bertemu kembali di dalam diskusi kita kali ini mengenai teorema Thevenin. Ini adalah rangkaian Thevenin ya, yang rumit. Ya, saya ambil dari aplikasi Circuit Mode. Ya, ini adalah yang rumit seperti ini. Ya, bisa diselesaikan menjadi disederhanakan seperti ini. Ya, kita sudah diskusikan mengenai hukum Ohm dan hukum Kirchhoff, ya, untuk menyelesaikan rangkaian-rangkaian yang rumit, tetapi kok rangkaian seperti ini ya mungkin bisa diselesaikan dengan Kirchhoff, tapi sangat rumit. Oleh sebab itu sekarang kita diskusi mengenai teori Thevenin. Ya. Nah, ini rangkaian ini ya, yang Thevenin tadi yang saya sudah ambil dari circuit mode. Ya, ini saya simulasikan. Nah, tapi ini hanya sebagai contoh ya, bahwa yang rumit seperti ini bisa diselesaikan, disederhanakan menjadi seperti ini dengan teorema Thevenin. Nah, ini contoh ini ya, contoh diagram, ya, diagram yang sederhana aja. Nah, di sini dikatakan yang ada black box ya, black box ini bagian inilah yang akan kita sederhanakan. Ya. Nah, kemudian ini bukan berarti red box ya, tapi ini yang sudah disederhanakan akan jadi seperti ini. Ya, tahanan yang 5 ohm ini tetap, tetapi dari 3 tahanan ini bisa terselesaikan menjadi 10 ohm yang posisinya seri terhadap tahanan 5 ohm. Nah, mari kita diskusikan. Tentukan sebuah rangkaian listrik seperti pada gambar ya tadi, dan bagian dalam kotak hitam yang akan dicari rangkaian ekuivalennya. Ya. Nilai sumber tegangan V Thevenin pada rangkaian ekuivalen Thevenin didapat dengan melepaskan resistor beban di antara terminal A dan B, lalu dihitung besar tegangan rangkaian terbuka di antara kedua terminal tersebut. Ya. Nanti untuk mudahnya akan saya tunjukkan di simulatornya. Ya. Ini kita lihat dulu ya. Jadi ini A dan B ini, ya ini kita lepaskan dulu. Ya, jadi lepas keluar. Ya. Nanti kita lihat gambarnya. Sedangkan nilai resistor pengganti ya R Thevenin dapat dihitung dengan mematikan semua sumber tegangan, GGL-nya dilepas ya, kemudian dihubungkan semua sumber tegangan atau GGL dan arus lalu dihitung melalui ekuivalensi hambatan listrik di antara terminal A dan B. Ya, sementara bayangkan dulu, nanti saya letakkan gambarnya. Kita lihat pengertiannya dulu ya. Pengertian teorema Thevenin dan perhitungannya. Teorema Thevenin adalah salah satu teori elektronika atau alat analisis yang menyederhanakan suatu rangkaian rumit menjadi suatu rangkaian sederhana dengan cara membuat suatu rangkaian pengganti yang berupa sumber tegangan yang dihubungkan secara seri dengan sebuah resistansi yang ekuivalen. Teorema Thevenin ini sangat bermanfaat apabila diaplikasikan pada analisis rangkaian yang berkaitan dengan daya atau sistem baterai dengan rangkaian interkoneksi yang dapat mempengaruhi satu rangkaian dengan rangkaian lainnya. Teori Thevenin ini ditemukan oleh seorang insinyur yang berasal dari Prancis, yaitu M.L. Thevenin. Bunyi teorema Thevenin, ya, secara singkatnya, ya. Teorema Thevenin menyatakan bahwa setiap rangkaian linear yang terdiri dari beberapa tegangan dan resistor dapat digantikan dengan hanya satu tegangan tunggal, ya, GGL-nya satu, dan satu resistor yang terhubung secara seri. Jadi resistor hasil ekuivalen tadi dengan resistor yang kita lepas tadi ya, dalam hal ini yang besarnya 5 kilo ohm. Cara menganalisis rangkaian linear dengan perhitungan teorema Thevenin. Berikut ini adalah tahapan untuk menganalisis dan menghitung suatu rangkaian linear dengan menggunakan teorema Thevenin. Lepaskan resistor beban ya, yang 5 kilo ohm itu. Hitung atau ukur tegangan rangkaian terbukanya. Tegangan inilah yang disebut dengan tegangan Thevenin atau Thevenin voltage, VTH. Selanjutnya, lepaskan sumber arus listriknya dan singkatkan sumber tegangannya. Hitung atau ukur tegangan resistansi rangkaian terbuka tersebut. Resistansi ini disebut dengan resistansi Thevenin atau RTH.
Gambarkan lagi suatu rangkaian baru berdasarkan pengukuran yang telah dilakukan pada tahap 2, ya, yaitu tegangan rangkaian terbuka V Thevenin GGL-nya sebagai tegangan sumber dan resistansi Thevenin pada pengukuran sebagai resistor yang dihubungkan secara seri. Nah, nanti kita lihat dalam simulasinya. Hubungkan kembali resistor beban yang telah dilepas, tadi besar 5 ohm itu 5 kilo ohm dilepas sebelumnya. Inilah rangkaian ekuivalen Thevenin atau rangkaian rumit yang telah disederhanakan berdasarkan teorema Thevenin. Langkah yang terakhir adalah temukan arus listrik yang melalui resistor beban tersebut dengan menggunakan hukum Ohm. Hukum Ohm sudah kita pelajari, ya, kita sudah diskusikan dari Kirchhoff. Jadi nanti kita akan temukan IT sama dengan ini, ya, sama dengan VTH, ya, sebagai ini sebenarnya ya, beban, ya, bukan ITIL, sama dengan load, ya, maksudnya VTH dibagi RTH ditambah R beban, ini yang 5 ohm. Nah, contoh ini, ya, teorema Thevenin ini adalah langkah, ya, langkah-langkah yang akan kita lihat, ya. Rangkaian linear yang menggunakan teorema Thevenin ini. Pada gambar ini cari VTH, RTH dan arus beban dengan tegangan pada resistor. Ini soalnya, ya, beban dengan menggunakan teorema Thevenin. Ini adalah rangkaiannya yang akan disederhanakan. Pertama, lepaskan ini, ya. Nah, ini yang disebut dengan tahanan beban. Nah, ini kita lepas. Nah, kita lepas bebannya. Nah, pada waktu dilepas kita akan melihat bahwa yang 24 volt, ya, ini 24 voltnya, ya. Kemudian dia akan dengan adanya 4 kilo ohm ini dia akan menjadi 12 volt di sini, ya. Ini juga menjadi 12 volt karena tahanan ini sebenarnya tidak dilalui arus, ya, karena tidak ada elektron yang melewati ini, ya. Nah, kemudian dari beban tersebut, nah inilah yang akan kita lihat. Yang pertama kita lepas ini, nah, kita lihat selanjutnya, hitung atau ukur tegangan rangkaian terbukanya, ya, berapa tegangan di sini. Ya, ini karena simulator sudah mengeluarkan 12 volt, tapi kita harus hitung, ya. Tegangan ini disebut dengan tegangan Thevenin atau Thevenin voltage. Ya. Setelah resistor beban dibuka, rangkaiannya akan berbentuk seperti pada gambar ini, ya. Arus listrik yang mengalir ke resistor 4 ohm dan 4 ohm, 4 ohm yang ini dan 4 ohm ini, itu 4 ohm yang kedua adalah 3 mA. Ini kita lihat 3 mA. Ya. Kita harus ingat hukum Ohm, I sama dengan V per R sama dengan 24 volt ditambah R-nya ini, ya, 4 kilo ohm tambah 4 kilo ohm. Nah, ini adalah posisinya adalah seri, ya, sehingga didapatkan 0,03 ampere atau 3 miliampere. Ini sudah terlihat, karena saya menampilkan itu bisa ditampilkan di simulasinya. Resistor 8 kilo ini, ya, tidak dihitung karena resistor 8 kilo ini adalah rangkaian terbuka, maka arus tidak melewati ini, ya, ya, tidak akan mengalir sampai ke resistor tersebut, resistor ini. Tegangan pada resistor 4 kilo ohm adalah 12 volt, yaitu ini, ya, kita lihat 12 volt, ya, yaitu dengan perhitungan 3 miliampere, ya, dikalikan 4 kilo ohm sama dengan 12 volt. Dengan demikian tegangan pada terminal AB, A dan B ini juga adalah 12 volt. Oleh karena itu V Thevenin, tegangan Thevenin adalah 12 volt. Sekarang kita lepaskan sumbernya. Ini, ya, ini kita lepaskan. Tadi sumbernya di sini, GGL-nya di sini. Kita lepaskan, kemudian kita hubungkan singkat sehingga rangkaiannya menjadi seperti ini. Tadi pertama bebannya ini 5 ohm kita lepas, sekarang kita lepaskan ini GGL-nya, ya, sumber tegangannya. Nah, kemudian kita hubungkan. Nah, hitung atau ukur tegangan resistansi rangkaian terbuka tersebut. Resistansi disebut dengan resistansi Thevenin, RTH. Setelah menghilangkan sumber tegangan 24 volt dengan melepaskan sumber arus listriknya dan hubung singkatkan sumber tegangannya, sehingga sumber tegangannya adalah 0, tidak ada, ya. Itu ekuivalen kita pakai 0. Selanjutnya hubungkan RTH Thevenin secara seri dengan sumber tegangan VTH, ya, VTH
dan hubungkan kembali resistor beban kilo ohm seperti pada gambar. Seperti lihat ya, kita kembalikan 5 kilo ohm. Ini tadi sudah kita dapatkan 10 kilo ohm. Inilah hasil dari perhitungan teorema Thevenin atau disebut dengan rangkaian ekuivalen Thevenin. Selanjutnya hubungkan RTH secara seri dengan sumber tegangan VTH dan hubungkan kembali resistor beban kilo ohm. Jadi kita masuk ini, tapi harus kita ganti ini menjadi 12 ya di sini. Kalau dia masih 24 ya, jadi harusnya menjadi berbeda. Hubungkan VTH dan hubungan kembali resistor beban 5 kilo ohm. Kita hubungkan kembali, ini adalah ekuivalen, ya, tahanan ekuivalen. Inilah hasil dari perhitungan teorema Thevenin atau disebut dengan rangkaian ekuivalen Thevenin. Nah, mari kita hitung sekarang arus bebannya. Sampai tahap ini aplikasi ke teori, kita masuk lagi ke aplikasi teori Ohm, hukum Ohm. Hitung total arus beban dan tegangan beban seperti pada gambar. Ya. Mencari arus beban, IL, L itu load ya, sama dengan VTH dibagi RTH plus RL. Ya. Ini yang ekuivalen paralel dan seri itu ditambah beban, R beban. Ya. VTH akan kita ganti 12 volt, sehingga kita mendapatkan 12 volt dibagi 10 kilo ohm plus 5 kilo ohm jadi 15 kilo ohm. Sehingga didapatkan arus beban 0,8 mA. Mari selanjutnya kita melihat simulasinya. Nah, dengan adanya simulator itu kita mungkin bisa menentukan apa hitungan kita benar atau tidak. Nah, mari kita lanjutkan. Saya ingin menunjukkan sirkuit Thevenin ya, tadi yang sudah ada di dalam simulator ini. Nah, ini dia. Nah, lihat, ini belum kita simulasikan. Ini gelombang dari tegangannya belum keluar. Ya. Jadi ini sudah disederhanakan ya di bawah ini ya. Ini arusnya bolak-balik. Nah, sekarang kita simulasikan. Nah, kita lihat kalau dari gerakan arusnya, paling tidak kita sudah tahu loopnya. Ya. Tapi Anda lihat ya, kadang-kadang dia kembali, kadang-kadang gitu ya, karena ini arus bolak-balik. Nah, itu sebabnya kita lihat panjang gelombangnya, gelombang di bawahnya ini itu adalah untuk arus bolak-balik. Nah, jadi ini contoh aja ya. Nah, sekarang kita akan menyelesaikan persoalan itu kita ya. Bentar saya itu dulu. Jadi persoalan yang akan kita simulasikan dari contoh soal yang telah kita diskusikan pada awalnya. Nah, ini. Saya riset dulu. Nah, ini adalah rangkaian tadi yang saya katakan. Ini adalah GGL atau sumber listrik 24 volt. Kemudian ini 4 kilo, ini kemudian 4 kilo. Ya, 8 kilo ohm, ini kemudian 5 kilo. Nah, kita simulasikan sekarang. Ini arusnya saya percepat ya, supaya kita bisa lihat arah arusnya. Nah ini loop. Ini loop. Ya, Anda tidak usah khawatir kalau Anda salah. Ya, kita telah diskusikan ya, kalau arah loopnya salah, kita akan mendapatkan hasil negatif. Hanya itu aja masalahnya. Nanti kalau negatif berarti bahwa loop yang kita pilih kurang tepat. Ya. Ini loopnya juga terlihat seperti ini loopnya cepat, ini lambat. Ya. Nah sekarang langkah kita yang pertama adalah melepas ini. Nah, kita lihat ini 24 volt, ini 10,4 volt. Ya, kemudian beban ini kita lepas menjadi 12 volt. Ini 12 volt. Ya, ini arusnya belum saya munculkan. Nah sebenarnya sebentar, saya munculkan dulu arusnya ya. Berapa dia itu? Saya ganti. Nah, kita lihat ini ya, setelah kita itu memang 3 mA yang keluarnya lewat di sini 3 mA. Sehingga kita bisa menghitung, ya ini ada tahanannya, ini ada tegangannya, kita bisa menghitung semuanya. Nah, sekarang langkah selanjutnya adalah melepas GGL-nya ini. Kita lepas. Ya mati dia karena tidak ada itu ya. Nah, kita sebentar, saya sambungkan dulu ini.
Nah, dari penyambungan ini, ya, saya riset dulu, kita lihat ini ada 4 kilo dan 8 kilo. Yang perlu kita lihat lagi adalah yang 4 kilo ini dengan 4 kilo ini, pada waktu dia diparalelkan, dia menjadi 2 kilo ya. 4 kali 4 dibagi 4 tambah 4 ya, jadi 2 kilo. Jadi saya lepaskan dulu ya. Bentar. Ini saya lepas dulu, saya keluarkan. Ini saya ganti menjadi 2 kilo. Karena sudah diekivalenkan tadi ya menjadi 2 kilo. Nah, sehingga kita lihat ini seri. Ya, setelah kita seri, ya, setelah kita mendapatkan ini, sekarang kita seri. Jadi dari 2 tambah 8 menjadi 10 kilo. Sekarang kita 8 kita lepas, ini kita ganti menjadi 10 kilo. Nah, ini berarti ini saya hapus dulu ya, supaya tidak membingungkan, karena kita akan mendapatkan rangkaian ekuivalen. Nah, kita lihat ekuivalen. Nah, sekarang kita pasangkan kembali yang kita lepas yang 5 kilo tadi ya, beban tadi. Ya, kemudian ini kita ganti juga dengan kita kembalikan sumber tegangan ya atau GGL-nya. Nah, sekarang kita lihat, oh ini belum saya ganti. Ya. Ini menjadi 12 volt ya. Kalau tadi kita hitung 12 volt, dan edit ini ganti jadi 12 volt. Nah, dari hitungan hukum ohm tadi kita menemukan ini menjadi 800 mikroampere atau sekitar 0,8 miliampere. Ya. Nah, ini adalah rangkaian ekuivalen yang kita selesaikan. Ya. Tadi memang contohnya tidak terlalu rumit, tapi langkahnya adalah seperti itu. Ya, yang perlu kita berhati-hati adalah memilih mana yang paralel, mana yang seri. Ya, mana yang kita hitung dulu, kemudian jumlahkan kemudian. Ya, jadi Anda bisa menyelesaikan ini dengan bermacam-macam cara, ya, dengan mengasumsikan tapi harus benar, ya, sehingga Anda bisa mendapatkan suatu rangkaian ekuivalen. Saya kira demikian ya.